Selamat pagi anak-anak. Good morning children. Ciao An. Apa kabar semuanya? Mem harap semua dalam keadaan sehat ya. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini welcome to Kalam Kudus Children Fellowship. Today is Friday, Februari the 26, 2021. Hari ini anak-anak kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau membaca firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Oke, kalau sudah siap semuanya berdiri ya. Everybody stand up please and let's sing a song Hormat bagi Allah Bapa. Dalam sikap doa ya. Bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Okay, everybody fold your hands, close your eyes. Kita mau berdoa. Anak-anak lipat tangannya ya, tutup matanya dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diizinkan Tuhan untuk kami beribadah. Tuhan tolong kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini. Biarlah telah selesaikan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Oke, sebelum kita bersorak untuk Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mau mengucapkan dulu ayat hafalan kita. Anak-anak sudah siap? Oke, nanti anak-anak sebutkan, ucapkan setelah Miss ya. Repeat after me. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6a. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 6a. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oke, dihafal ya anak-anak ya. Oke, are you ready to sing? Oke, kalau siap untuk bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah tingginya kasihnya Tuhan. Oke, ikut gerakannya Mem ya. Bertambah
Oke, tadi pujian kita bilang betapa lebar, dalam, tingginya kasih Tuhan. Oke, anak-anak mau bernyanyi lagi? Oke, kalau begitu kita nyanyikan satu lagi pujian untuk Tuhan, KASIH. Semuanya dalam sikap berdiri ya. Ikut gerakannya, Mem. Seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Nanti cerita firman Tuhan kita hari ini akan dibawakan oleh Ibu Guru Novi. Are you ready? Oke, silakan duduk dengan sikap yang baik. Kita dengar firman Tuhan ya. Oke, silakan Mem Novi. Hai, selamat pagi anak-anak. Senang kita bisa beribadah bersama kepada Tuhan kita. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Anak-anak di rumah, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan sudah melindungi kami hingga hari ini, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami, anak-anak di rumah dan guru-guru boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, nah biasanya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita dari 1 Petrus 5 ayat 6a. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 6a, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Iya, anak-anak, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita Tuhan yang kuat, yang mampu menolong kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Nah, sekarang Ibu Guru Novi mau cerita. Nih, anak-anak, menurut anak-anak siapa sih yang hebat? Nah, pasti ada yang ingat, wah, yang hebat itu tentara. Nah, oke, bisa jadi tentara hebat. Ada pasti yang bilang, Ibu Guru, yang hebat itu polisi. Ya, bisa. Nah, bisa jadi juga ada anak-anak lain yang bilang, yang hebat itu temanku yang punya banyak mainan. Wah, bisa juga sih. Nah, sebenarnya yang hebat itu yang bagaimana sih? Kok ada yang bilang tentara hebat, polisi hebat, teman-teman yang punya mainan yang banyak sekali itu hebat. Nah,
di Alkitab ada juga diceritakan ada orang yang hebat. Nah, apakah seperti yang tadi kita sebutkan? Apakah tentara? Apakah polisi? Apakah ada orang yang punya mainan yang banyak? Oh, tidak ya. Di Alkitab diceritakan ada seorang raja. Nah, anak-anak tahu raja? Raja itu punya mahkota, apalagi punya pedang. Kemudian punya pasukan, punya tentara nih yang badannya kuat-kuat, besar. Nah, kemudian punya makanan yang banyak. Kemudian raja itu pastinya tinggal di istana yang megah, yang bagus. Nah, anak-anak tahu tugasnya raja? Tugasnya raja adalah memerintah rakyatnya. Nah, melindungi rakyatnya. Itu tugas raja. Kemudian menghukum orang yang bersalah. Nah, raja itu juga adalah hukum. Jadi, kalau ada masalah hukum, raja bisa tentukan, wah, yang bersalah ini yang mana. Nah, itu tugasnya raja. Nah, di Alkitab ini ada seorang raja, namanya Raja Salomo. Nih, ini dia Raja Salomo. Raja Salomo ini punya papa, namanya Raja Daud. Nah, papanya juga dulu seorang raja. Nah, Raja Salomo ini kerajaannya di mana sih? Kerajaannya ada dulu di Israel, diceritakan ada di Alkitab. Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan sukai. Nah, apa yang membuat Tuhan senang sama suka dengan Raja Salomo? Raja Salomo ini dia melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, yaitu dia membangun bait Allah, tempat untuk berdoa menyembah Allah. Kemudian dia juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia suka melakukan apa yang Tuhan bilang. Nah, di Alkitab juga diceritakan begini. Nah, suatu hari Raja Salomo ini pergi jalan-jalan ke kota Gibeon. Nah, tiba saatnya malam. Kalau malam biasanya kita istirahat, kita tidur. Nah, Raja Salomo ini juga tidur bermalam di kota Gibeon. Nah, di kota Gibeon Raja Salomo bermimpi. Terus Raja Salomo dalam mimpinya Tuhan berbicara kepada Raja Salomo. Nah, apa kata Tuhan? Nah, Tuhan berkata kepada Raja Salomo dalam mimpinya. Tuhan bilang begini, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow. Nah, apakah seorang raja masih butuh sesuatu? Padahal raja itu kan sudah punya segalanya, punya tentara yang kuat, punya pasukan yang kuat, punya pedang, punya makanan yang enak, punya istana yang bagus. Apa ya? Kira-kira Salomo masih minta sesuatu nggak dari Tuhan? Nah, apakah dia minta harta, uang yang banyak? Ternyata Salomo meminta dari Tuhan adalah kepintaran, hikmat untuk tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, Raja Salomo butuh itu ya dari Tuhan. Nah, ternyata Tuhan mendengarkan permintaan Raja Salomo. Tuhan memberikannya kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo akhirnya mendapatkan hikmat yang Tuhan berikan. Raja Salomo
dia raja yang dikenal dia pintar, dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, tadi tugasnya raja kan dia bisa memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Nah, raja juga harus pintar, harus memikirkan, wah, mana yang salah ya. Nah, Raja Salomo ini raja yang Tuhan berikan kemampuan untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, anak-anak, Raja Salomo ini tadi raja yang hebat. Tetapi Raja Salomo ini tidak lupa kepada Tuhan. Raja Salomo tidak bilang, saya kan raja, saya tidak butuh bantuan, saya sudah punya semua. Tidak, tetapi Raja Salomo ini mengingat bahwa dia tetap membutuhkan bantuan dari Tuhan. Dia mau kepintaran, dia mau hikmat, dia minta kepada Tuhan. Dia tidak minta tolong kepada tentaranya, dia tidak pakai pedang, dia tidak meminta bantuan orang-orang yang bekerja di kerajaan, tapi dia meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus ingat kepada Tuhan pada saat kita sedih, apalagi pada saat kita senang, apalagi. Nah, kalau anak-anak, ibu guru juga, papa mama, semua kita yang mendengar firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, harus ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Apa yang kita butuhkan? Oh, ibu guru, saya mau pintar, saya mau sehat, saya punya cita-cita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa minta tolong kepada papa mama saja? Tidak, tapi kita harus ingat, kita minta tolong kepada Tuhan. Mungkin papa mama kita itu hebat, tetapi siapa yang lebih hebat? Nah, kita yang percaya kepada Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang paling hebat dari semua orang yang hebat. Nah, kalau anak-anak, Tuhan sudah kasih kepintaran dan kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menggunakan kepintaran kita itu, kekuatan kita itu, kemampuan kita untuk menolong orang lain. Karena Tuhan akan senang kalau kita juga mengasihi orang lain. Nah, Tuhan memberkati kita, kita juga harus mau menolong orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekian firman Tuhan. Ibu guru harap anak-anak juga mau mengingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang akan selalu menolong kita. Oke, kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa bersama. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk pertolongan-Mu di dalam ibadah kami ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu kepada kami umat-Mu yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, hidup anak-anak, hidup papa mama ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami, Tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa menolong kami hingga di hari-hari ke depan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi anak-anak sudah dengar firman Tuhan. Siapa yang senang dengar cerita tadi? Oh, saya. Semuanya senang ya dengar cerita ya. Kalau anak-anak sudah dengar cerita, kita mau berdoa tutup. Tapi sebelum kita berdoa, kita ucapkan dulu sekali lagi ya ayat hafalan kita sama-sama dengan Mem ya. 1, 2, 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 6a. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oke, sekarang anak-anak berdiri lagi. Semuanya berdiri ya. Kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita di hari ini. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Kami mau bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan belajar bersama dengan guru-guru kami. Tuhan Yesus menolong kami, berikan hikmat buat kami, supaya kami bertambah pintar. Berkati setiap guru kami, berkati setiap orang tua kami dalam setiap pekerjaan. Berkati juga sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Ini doa kami Tuhan, kami siap belajar, kami siap beraktivitas di hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.